Shalom, nama saya Aurelia Jeril Timomor. Saya akan membahas 12 materi dalam mata kuliah spiritualitas. Yang pertama, arti dan pentingnya spiritualitas. Spiritualitas adalah keadaan atau kondisi yang berhubungan dengan roh seseorang. Nah, mengapa kita harus mengetahui hal ini? Karena karakter kita berasal atau dimanifestasikan dari spiritualitas kita. Sehingga pentingnya spiritualitas kita untuk membangun karakter kita dalam menjalani kehidupan kita. Yang kedua, membangun spiritualitas yang sehat. Nah, saat kita memiliki identitas sebagai hamba Tuhan atau menjadi seorang hamba Tuhan, perlunya atau pentingnya membangun spiritualitas sehingga spiritualitas kita dapat menjadi spiritualitas yang sehat. Sehingga karakter yang kita lakukan bisa menjadi sama seperti Yesus. Nah, spiritualitas yang sehat adalah keadaan roh manusia yang hidup, yang bertumbuh dan berkembang. Nah, yang keempat yaitu identitas hamba Tuhan. Setelah kita memiliki spiritualitas yang baik, spiritualitas yang sehat, maka kita dapat memiliki identitas sebagai hamba Tuhan. Identitas atau jati diri sebagai hamba Tuhan. Nah, ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, huperetes, yang berarti tidak kelihatan namun tetap melakukan yang terbaik lewat kekuatan kita. Yang kedua, oikomonos atau orang-orang yang dipercayakan. Ketiga, diakonos, sikap tanggap yang sangat cekatan. Keempat, doulos atau orang-orang yang terbelenggu atau yang mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Yang kelima, prosbou, yaitu memiliki sikap orang-orang yang sudah khusus terpilih, yang Tuhan pilih untuk melayani. Nah, yang kelima, visi dan panggilan pelayanan. Di mana visi dan panggilan pelayanan ini diberikan kepada semua orang, khususnya orang percaya, dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk ada bersama dengan Tuhan dalam pelayanannya. Nah, sehingga kalau kita memiliki spiritualitas yang sehat, maka setiap visi yang diberikan Tuhan kepada kita dapat kita laksanakan. Nah, yang keenam, konsep diri, yaitu mengenal diri dengan baik, memiliki gambar diri yang baik, sehingga kembali lagi kepada hamba Tuhan, identitas sebagai hamba Tuhan, kita dapat mengetahui keadaan diri kita dan dapat kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, yang kemudian ketujuh, iman dan pimpinan roh Allah, yaitu iman sangat penting bagi kita supaya kita tetap percaya kepada Allah, sehingga setiap kehidupan kita dapat dipimpin oleh roh Allah. Kemudian kekudusan dan integritas. Sebagai hamba Tuhan, kita harus kudus, hidup kudus. Karena apa? Karena Tuhan tidak menginginkan kita tercampur baur dengan hal-hal dosa, sehingga kita harus hidup kudus. Nah, kemudian ketundukan, yaitu sikap yang taat kepada perintah Tuhan, taat kepada semua firman yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, yang kesembilan, kasih dan pengorbanan. Karena kasih ini yang terpenting daripada iman juga. Karena kasih ini harus kita terapkan, harus kita miliki. Karena tanpa kasih, apapun yang kita perbuat adalah sia-sia. Kasih ini memiliki karakteristik yaitu nyata. Nyata berarti dapat dilihat orang, dapat dirasakan oleh orang. Kemudian kekal atau abadi, di mana semua orang yang memiliki kasih harus dimiliki dari dia mengerti, dia memahami arti kehidupan sampai dia dipanggil oleh Tuhan kembali. Kemudian kasih ini harus berkembang, yaitu semakin hari, setiap menit, setiap waktu kita harus mengembangkan kasih kita. Dari awalnya 0 harus terus berkembang sehingga memiliki kasih yang sempurna. Kemudian kesetiaan. Kesetiaan ini sangat penting kita miliki sebagai seorang hamba Tuhan. Orang-orang yang setia
berarti orang-orang yang yang sudah bisa dipercaya atau orang-orang yang telah dipercayakan, sehingga apa yang dia perbuat dia dapat lakukan dari awal sampai pada akhirnya. Dari misalnya memiliki saat diberikan kepercayaan, saat dia berlaku setia, maka kepercayaan yang dia miliki dia dapat lakukan dan dapat memberikan yang terbaik dalam mengerjakan ini, sehingga promosi yang daripada Tuhan akan menjadi berkat dan menjadi milik kita semua. Nah, kemudian kreativitas, proaktivitas, dan kerajinan, di mana kreativitas yaitu cara baru yang kita lakukan saat kita mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian proaktivitas, cara kita untuk menyelesaikan. Nah, kemudian kerajinan, di mana kita harus memiliki kerajinan saat kita melakukan sesuatu atau saat apapun yang kita lakukan, kita harus memiliki kerajinan. Karena tanpa kerajinan, kita tidak akan menyelesaikan atau apapun yang kita perbuat tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, kemudian ketekunan dan ketahanan, di mana pastinya kita makhluk anak-anak Tuhan, saat kita menjalani kehidupan kita, saat kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, pastinya akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, atau kita akan diperhadapkan dengan masalah atau setiap persoalan yang tanpa terduga atau bisa saja terjadi tiba-tiba dalam kehidupan kita. Nah, ketekunan dan ketahanan ini sangat diperlukan untuk kita tetap bertahan, untuk kita dapat menghadapi setiap masalah. Ketekunan dan ketahanan ini diperlukan, yaitu kita tetap berpegang kepada Tuhan, kita tetap percaya melakukan semua bagian kita, dan kita percaya bahwa setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, Tuhan yang akan menyediakan apapun yang kita perlukan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan yang benar-benar berpegang, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, ini adalah 12 materi dalam mata kuliah spiritualitas. Semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.